Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan di channel PLTS Kang Awang. Apa kabar rekan-rekan? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, saya doakan. Di hadapan saya ini sekarang ada inverter ICA Solar dengan tipe GH3041, kapasitas 3000 watt, 48 volt. Ya rekan-rekan, saya sengaja membuat video ini sebenarnya untuk mengingatkan buat diri saya sendiri juga, karena biasanya kita pakai yang low frekuensi dengan trafo toroid ya. Kali ini saya akan mencoba untuk melihat settingan yang bisa kita lakukan pada inverter ini supaya nanti bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Jadi rencananya inverter nanti akan kita pasang di daerah Keranggan, Bekasi. Ini request dari Om Baihaki. Beliau minta kepada saya untuk memasang PLTS di tempat kediaman beliau, dikarenakan PV yang terpasang nanti baru sekitar 1600 WP, kemudian ditambah dengan satu buah baterai sebagai penyimpan energinya. Jadi memang PLTS ini nanti belum bisa berfungsi untuk 24 jam, sehingga kita harus mencari settingan yang paling tepat pada inverter ini supaya nanti bisa berfungsi dengan maksimal PLTS-nya. Inverter ini sudah support bateraiLess, artinya bisa hidup dengan tanpa baterai. Sekarang kita simulasikan bahwa inverter ini hidup menggunakan catuan dari listriknya PLN. Ini kita simulasikan karena ini posisi sudah malam, jadi tidak ada sinar matahari untuk menghidupkan PV-nya. Ketika kita tidak mengkonekkan baterai, maka di display monitor inverter ini akan muncul kode BP, itu artinya baterai tidak terkoneksi. Saya menggunakan power supply untuk menggantikan baterai. Ini nanti supaya kita bisa atur atau bisa adjust voltasenya, untuk sekalian kita akan testing nanti program yang kita buat atau kita setting pada inverter ini apakah berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, sekarang saya akan coba on-kan power supply-nya. Oke, voltase dari power supply sudah keluar. Ya, nanti kita tunggu beberapa saat hingga alarm atau indikator BP-nya itu menghilang ya. Tapi kayaknya nggak sampai 1 menit ya. Sekarang sudah normal, baterai indikatornya sudah masuk ke dalam inverter. Oke, kita mulai setting inverter ini. Seperti inverter pada umumnya ya, tombolnya hampir sama. Di sini ada enter, ada up, ada down, dan escape. Kita tekan enter beberapa saat. Ya, muncul menu 00. Kalau kita tekan escape maka akan kembali ke menu awal. Kita tekan down maka muncul. Kita pilihnya yang SBU ya rekan-rekan. Artinya solar sebagai tenaga utama. Kemudian di backup baterai. Nah, ketika settingan baterai sudah mencapai voltase terendah yang kita inginkan, dia akan di backup oleh utility. Kemudian yang nomor 2, kita pilih yang UPS. Di sini ada dua pilihan, ada UPS, ada APL. Kita pilih yang UPS, artinya tegangan yang diterima oleh inverter ini antara 170 sampai 280. Oke, kita pilih yang UPS. Kemudian yang ketiga, kemudian menu yang ketiga ini adalah tegangan output. Di sini ada 4 pilihan ya, 3 pilihan. Ada 220, 230, 240. Kita ambil yang 230 ya. Kemudian yang keempat ini adalah frekuensi. Kita gunakan yang 50 Hz. Untuk menu kelima kita pilih yang LBU. Di sini ada dua pilihan, ada LBU dan BLU.
Kalau yang LBU ini artinya ketika panel surya mendapatkan sinar matahari dan menghasilkan listrik, maka hasil dari listrik tersebut akan digunakan langsung untuk menjatuh beban sebagai prioritas utamanya. Kalau kita pilih yang BLU, tenaga hasil dari panel surya akan digunakan sebagai pengisi baterai sebagai prioritas utamanya. Ya, ini kita pilih yang LBU saja. Kemudian untuk yang menu ke-6, ke-7, dan ke-8, sementara kita ikutin default dari settingan pabrikan. Kemudian untuk yang menu ke-9, ini mode on grid dan off grid-nya. Kalau kita pilih yang D, maka hasil dari panel surya tidak akan terkirim ke PLN atau ke utility. Kalau kita rubah ke E, GTE, maka hasil panel surya ketika tidak dipakai oleh beban, maka akan terkirim, diekspor ke PLN. Nah, karena kita sistemnya off grid, kita pilih yang GTD. Oke, kemudian menu yang ke-10 ini adalah mode charging, rekan-rekan. Jadi, jika kita pilih yang 050, maka charging ke baterai ini full dilakukan oleh panel surya. Ya. Nah, karena kita panel surya masih sedikit dan baterai hanya satu, kita pilih yang C50, artinya supaya nanti ketika panel surya tidak mendapatkan sinar matahari, tenaga PLN masih bisa ikut membantu untuk mencharging ke baterai, namun kita pilih yang paling kecil, ya, hanya 2 ampere, supaya nanti nggak terlalu membebani PLN, kan kita tujuannya adalah untuk penghematan, ya. Ya, di mode yang ke-10 kita pilih yang C50. Kemudian di 11 ini adalah charging dari solar panel. Kita buat maksimal saja di 60 ampere. Nah, ini menu ke-13 adalah charging dari utility atau dari PLN. Kita pilihnya yang 2 ampere saja, yang paling kecil, ya. Di sini dia bisa maksimalnya sampai dengan 60 ampere. Inverter ini mampu untuk mencharging baterai dari utility sampai dengan 60 ampere. Jadi kita pilih yang 2 ampere saja untuk charging dari utility. Kemudian menu yang ke-14, pilihan baterai kita gunakan yang use supaya kita bisa atur voltasenya. Kita gunakan yang use. Kemudian untuk menu ke-17 ini adalah bulk charging. Kita set di 53 volt. Kemudian untuk yang menu 18 adalah floatingnya. Kita bikin di 52. Ini menu ke-19 adalah cut off-nya di 40,8 volt. Ini defaultnya dari pabrikan, ya. Kita ikutin saja. Tapi nanti kita coba lihat, ya, ketika di 42,5 ini sebenarnya sudah muncul alarmnya. Ini kalau 20 detik kita tidak melakukan apa-apa, dia akan kembali ke menu awal. Oke, ini cut off-nya di 40 volt. Kemudian ke-20 adalah batas terendahnya baterai yang kita setting supaya berpindah ke PLN, ya. Jadi ketika voltase baterai sudah 48, maka akan di handle oleh PLN atau oleh utility. Kemudian di menu 21 ini adalah batas pengisian maksimal ke baterai. Kita batasi di 53 volt, ya, supaya tidak overcharging. Untuk menu yang lain ini masih default saja. Oke, satu lagi untuk yang kontrol alarm ini, supaya kalau memang kita menghendaki supaya berbunyi ketika ada sesuatu, alarmnya bunyi, ini kita on-kan saja.
Ini saya pilihnya di off-in. Oke, nanti kalau kita pilih on ya, kita buktikan nanti ketika ada sesuatu maka dia akan berbunyi alarmnya. Oke, tombolnya pun juga berbunyi seperti ini. Ketika kita tekan menu 24 tadi rekan-rekan ya, ini kita on kan saja boleh. Kemudian 25 ini juga kita on kan. Untuk yang lain ini oke. Ini untuk single ya, jadi inverter ini bisa diparalel sampai dengan berapa ini, 6 atau 8 ini posisi kita single. Kemudian 29 ini menu, bentar rekan-rekan, setel ulang penyimpanan PV. Oke, kita ikutin maksudnya default saja ya. Ini juga default. Ini settingan waktu, nanti kita sesuaikan saja untuk waktunya ya. Ini waktu jam ini kita bisa isi belakangan. Oke, jadi yang utama settingannya tadi seperti itu rekan-rekan. Sekarang kita akan coba tes fungsi dari setting yang sudah kita lakukan ya. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan coba lakukan tes running pada inverter ini untuk menguji settingan-settingan tadi yang sudah kita lakukan ya. Posisi saat ini inverter running menggunakan baterai. Ini catuan PLN belum masuk. Sekarang kita on kan dari catuan PLN-nya. Indikasi catuan PLN-nya sudah masuk rekan-rekan. Namun posisi garisnya masih terputus ya. Artinya inverter ini masih hidup atau dihandle oleh baterai tenaganya. Inverter ini masih hidup menggunakan tenaga dari baterai. Sekarang kita akan coba menurunkan voltase baterai ini sekarang di 53 volt. Sesuai dengan settingan yang kita kehendaki tadi, bahwa batas terendah baterai yang boleh digunakan oleh inverter ini adalah 48 volt. Ini untuk menjaga juga umur baterai ya. Sekarang kita simulasikan bahwa baterai sudah dipakai sampai dengan 48 volt. Seharusnya di 48 volt dia akan berpindah. 48. Kenapa belum berpindah rekan-rekan? Oh, ternyata di power supply saya 48,1. Di sini terbaca 48 ya. Ada berbeda 10. Ada perbedaan sedikit ya rekan-rekan. Sekarang kita coba turunkan. Oke. Di power supply saya 48 volt, tapi di sini terbaca 47,9 ya, berbeda sedikit ya. Jadi ketika voltase 47,9 volt, maka beban akan dihandle oleh PLN atau oleh utility. Kemudian langsung juga utility akan mencas ke baterai dengan tenaga yang 2 ampere tadi. 2 ampere kali 48 ya sekitar 90 watt. Tidak terlalu besar ya. Namun ini juga akan menjaga usia baterai juga, karena baterainya baru satu rekan-rekan. Ya. Oke, nanti dari PLN ini akan mencas baterai sampai di berapa volt kita lihat ya. Di sini indikatornya masih ada indikator berkedip itu ya. Charging di sini juga masih menyala ya. Jadi ini indikasi bahwa dari PLN ini masih mencas ke baterai. Oke, kita simulasikan bahwa baterai ini sudah penuh ya di 53 volt. Apakah chargingnya berhenti rekan-rekan, kita lihat. Oke, di sini sudah kondisi baterai full ya. Kita tinggal menunggu apakah posisi indikator chargingnya nanti berhenti juga. Oke, jadi batas maksimal chargingnya adalah di
53 volt ya. Ini menandakan ketika nyala hijau dan tidak berkedip ini bahwa baterai kondisinya sudah full. Oke, jadi ini untuk menghindari overcharge pada baterai karena kita menggunakan baterai LiPo 4 ya. Oke, berarti ini aman untuk settingan baterai dan chargingnya sudah sesuai. Oke rekan-rekan, untuk yang terakhir kita akan testing inverter ini bisa bekerja hingga di voltase berapa baterainya. Tadi kalau kita lihat settingan defaultnya adalah 40,8 ya. Kita coba kita anggap saja ini PLN-nya down atau mati lampu. Kemudian baterai ini akan mencatu beban hingga di titik terendah settingannya adalah 40,8 volt. Oke, 42,5. Ini sudah ada indikasi alarm, indikasi voltnya dengan kode 04 itu adalah tegangan baterai rendah. Kalau kita lihat di buku panduannya, kita coba naikkan lagi, dia hilangnya di berapa ya? Oh, di 45 volt, indikator voltnya hilang ya. Oke, sekarang kita tes sampai di batas rendahnya. Inverter ini bekerja di berapa? Ini 41. Oke rekan-rekan, ternyata di 40 volt inverter ini shutdown. Oke rekan-rekan, saat ini inverter sudah saya on-kan kembali menggunakan power supply. Dari hasil testing, semua fungsi yang kita set pada inverter ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita buat ya. Dari mode chargingnya di 53 volt juga tadi sudah sesuai. Batas tertinggi charging ke baterai 53 volt. Kemudian batas pemakaian baterai di 48 volt, dia berpindah ke utility atau ke PLN juga sudah sesuai. Kemudian satu lagi adalah batas terendah baterai di 40 volt, inverter ini bekerja, itu juga sudah sesuai. Artinya apa yang kita setting sudah sesuai dengan apa yang kita kehendaki ya. Mudah-mudahan ini tinggal pasang saja di lokasi nanti. Baik, mungkin itu ya yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih rekan-rekan atas segala support dan dukungannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.